Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, video kali ini kita akan membahas alur cerita film horor lagi. Film ini diadaptasi berdasarkan gamenya yang diproduksi oleh Konami. Film ini berjudul Silent Hill, dan terdapat seri keduanya yang berjudul Silent Hill Revelation. Baik game maupun filmnya harusnya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Film ini dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Christopher Gans, dan diperankan oleh Reda Mitchell sebagai Rose da Silva, Sean Bean sebagai Christopher da Silva, Jodelle Verlaine sebagai Alessa dan Sharon, Alice Critch sebagai Christabella, dan masih banyak lagi. Film ini membahas tentang seorang ibu yang ingin mencari tahu informasi anaknya hingga masuk ke sebuah kota mati yang bernama Silent Hill. Namun, kejadian aneh pun terus berdatangan. Bagaimana kisah ini akan berlanjut? So, simak video ini terus sampai akhir. It's because FLI Theater is open! Film ini dibuka dengan teriakan seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang bernama Sharon. Hingga di sebuah tebing yang tinggi, Sharon, anaknya sedang tidak sadar dan ingin melompat ke bawah tebing itu. Bersama suaminya, dia mencoba untuk menenangkan Sharon yang selalu berteriak ingin pergi ke Silent Hill. Cerita pun dimulai. Seorang ibu yang bernama Rose da Silva sedang bermain dengan Sharon. Dia merencanakan untuk pergi ke Silent Hill bersama Sharon tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika hendak pergi, kita diperlihatkan sebuah ayat yang dikutip dari sebuah Alkitab 1 Korintus bab 6 ayat 2-3. Kalian bisa mencari info lebih lanjutnya di internet. Kemudian, sang suami yang bernama Christopher da Silva sedang menelpon Rose, namun tidak ada jawaban, hingga dia mencari informasi mengenai kota Silent Hill di internet. Dia menemukan info bahwa kota itu adalah kota mati karena habis terbakar oleh si jago merah. Lalu, ketika Rose sedang mengisi bensin mobilnya dan sedang melihat-lihat lukisan Sharon, mereka berdua kebingungan karena semua lukisan Sharon berubah menjadi lukisan yang seram. Ketakutan Sharon pun memicu seorang polisi perempuan yang bernama Sybil Bennett untuk bertanya kepadanya. Namun, Rose meninggalkan Sharon untuk membayar bensin. Ketika dia hendak membayar, kartu kreditnya telah dinonaktifkan oleh suaminya. Christopher melarang Rose untuk pergi ke Silent Hill. Namun, Rose tetap saja ingin membawanya, karena obat-obatan tidak mampu menolong Sharon. Selain itu, dia juga dapat informasi dari petugas adopsi yang bilang kalau Sharon berasal dari West Virginia, yang lokasinya bertepatan dengan Silent Hill. Dari sini, kita tahu bahwa Sharon adalah anak adopsi mereka berdua. Kemudian, dia pergi tanpa memperdulikan bantuan Sybil. Ketika sedang di jalan menuju Silent Hill, dia disusul oleh Sybil sang polisi. Tetapi, saat Sybil sedang mengecek, Rose malah membawa mobilnya dengan sangat kencang menuju Silent Hill. Sybil pun masih mengikutinya. Tiba-tiba, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang menyeberang. Sontak, Rose membanting kemudi mobilnya. Lalu, malam berubah menjadi bersalju. Rose tersadar dan melihat Sharon yang sedang menghilang. Sembari teriak minta tolong, dia menyadari bahwa yang berjatuhan itu bukanlah salju, melainkan sebuah abu dari sesuatu yang terbakar. Wah, like-nya dong. Ternyata, Rose telah sampai di kota Silent Hill. Kota itu sangatlah sepi, bagaikan kota mati. Kemudian, dia melihat sosok anak kecil itu lagi. Rose pun mengikutinya. Dia terus mengikutinya hingga dia mendengar sirine panjang. Jadi guys, sebelum masuk Silent Hill, Rose berada di dimensi pertama atau yang bisa kita bilang dunia biasa seperti kita. Ketika masuk ke Silent Hill, Rose berada di dimensi kedua yang mana hanya orang-orang tertentu yang ada di dalamnya. Tandanya juga turun abu seperti salju. Terakhir, ketika sirene panjang berkumandang, itu menandakan bahwa Rose memasuki dimensi ketiga atau dimensi kegelapan. Secara tiba-tiba, keadaan sekitar pun menjadi berubah menjadi serba gelap. Rose tetap mencari Sharon. Dengan bermodalkan cahaya koreknya, dia menyusuri jalan. Ketika dia melihat sosok bayangan Sharon lagi, dia mengikuti hingga menemukan sebuah mayat hidup yang menggantung.
Dan tiba-tiba, terdapat banyak makhluk anak-anak yang mengerikan. Mereka mengganggu Rose. Rose berlari ke dalam pintu. Selagi makhluk itu mengejarnya, dan tiba-tiba mereka menghilang. Kemudian, suasana menjadi normal kembali atau dimensi kedua. Rose yang terus berlari hingga menuju sebuah jalan yang buntu, dia bertemu dengan seorang perempuan parubaya yang bernama Dahlia Gillespie. Dia adalah ibu dari seorang anak yang bernama Alessa. Dia bilang kalau orang-orang Silent Hill membenci dan menyakiti Alessa. Ketika Rose memberitahu kalungnya yang bergambar Sharon, Dahlia malah bilang kalau itu anaknya dan ingin merebutnya. Sharon pun melarikan diri. Lalu, scene berpindah ke Chris yang sedang mencari istri dan anaknya. Bapak itu bilang kalau Silent Hill telah ditutup karena kotanya terbakar api batu bara yang masih menyala di bawah tanah. Akan terlalu bahaya jika menghirup udaranya. Chris pun menyogok bapak itu untuk memberitahukan jalan ke Silent Hill. Kemudian, Rose berhasil kembali ke tempat mobilnya berada. Dia menemukan sebuah lukisan petunjuk yang entah dari Sharon atau siapa. Lukisan itu menggambarkan sebuah sekolah. Lalu, Rose mencoba meninggalkan pesan kepada Chris melalui handphonenya. Tiba-tiba, Sybil datang dan memborgol Rose. Sybil pun mengajak Rose untuk kembali ke kota Brahms. Kemudian, Chris mendengar pesan Rose yang terdengar patah-patah. Ketika dia telah sampai di perbatasan kota Brahms dan Silent Hill, sudah banyak polisi dan seorang inspektur yang bernama Thomas Gucci. Inspektur Thomas menemukan mobil kosong yang dimaksud Chris, namun dia tidak menemukan siapapun. Setelah bernegosiasi, Inspektur Thomas pun mengajak Chris untuk mencari mereka ke dalam Silent Hill. Kemudian, Sybil yang terus membawa Rose karena tidak mau mengulang kejadian 2 tahun lalu yang mana ada seorang pria yang menculik anak kecil. Sembari mengobrol, tiba-tiba jalan pulang mereka telah hilang. Ketika mereka hendak mencari jalan lain, mereka malah menemukan makhluk yang tidak memiliki tangan. Makhluk itu juga bisa mengeluarkan cairan racun yang berwarna hitam. Saat Sybil membunuh makhluk itu, Rose pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Rose ingin pergi ke sekolah dengan membaca arah rute bis di kota itu. Kemudian, dia sampai di sekolah dasar yang bernama Midwich. Di dalam sekolah itu juga terdapat potongan kutipan ayat dari Alkitab Psalm bab 34 ayat 21, yang berarti musuh orang jahat akan dihukum. Lalu, Rose masuk ke ruangan kantor utama yang mana ia menemukan sebuah kunci dan senter. Scene pun berganti ke Chris dan Inspektur Thomas yang sedang mencari Rose. Mereka ada di dimensi pertama. Thomas bilang kalau dahulu ayahnya juga tinggal di Silent Hill, namun dia meninggal setelah kejadian kebakaran itu. Silent Hill menjadi benar-benar sunyi dan tidak banyak yang ditemukan mayatnya. Kemudian, Rose melihat ada 3 orang yang sedang mengejarnya. Dia pun melarikan diri, hingga dia memasuki ruangan kelas. Dia melihat ada cap tangan yang bertuliskan penyihir. Ternyata, meja itu milik Alessa Gillespie yang sewaktu sekolahnya dia selalu diejek oleh teman-temannya. Tiba-tiba, sosok anak kecil pun datang lagi, dan Rose pun mengikutinya hingga ke sebuah kamar mandi. Dia mendengar suara tangisan anak kecil itu. Satu demi satu pun pintu ia buka, hingga menemukan sebuah mayat yang bernama Colin. Kakinya terikat oleh kawat. Sungguh mengenaskan. Terdapat sebuah tulisan dinding yang menantang Rose untuk mengambil sebuah barang dari mulut si Colin itu. Setelah itu dia mencoba melarikan diri, namun sayangnya dia telah dihadang 3 orang yang pakai APD tadi. Rose pun sempat mengunci pintu itu dan berdoa. Ketika 3 orang berbaju APD itu mendengar suara burung yang berkicau, mereka pun bergegas melarikan diri. Tiba-tiba suara panjang sirene itu datang lagi. Rose pun memasuki dimensi ketiga. Kamar mandi yang semulanya normal menjadi gelap dan menyeramkan. Ditambah, si Colin yang terikat kawat itu tuh bangun dong. Dia melet-melet dan ngerayap gitu. Kan karena kakinya diikat. Rose pun kabur dari tempat itu sementara si Colin teh teriak-teriak, "Saha ieu, saha, aing teh maung." Disclaimer, bagi kalian yang tidak suka binatang-binatang aneh semacam kecoa, boleh di-skip bagian ini ya. Bagi yang biasa saja, yuk skuy kita tonton lagi. Ternyata, ketika Rose sudah turun ke bawah, dia melihat banyak serangga aneh yang sedang menyerang orang-orang APD tadi. Rose pun menjadi panik dan teriak-teriak.
Dia memasuki ruangan yang persis Sharon kali pertama lihat di awal film. Dia pun melihat anak kecil yang sedang menggambar sebuah lukisan dan dia pun jatuh. Tidak lama kemudian, muncul lagi makhluk baru yang bisa disebut manusia piramid karena kepalanya yang memakai topeng piramid. Si piramid ini segala ngajak peliharaannya lagi. Hadeh, suram. Sementara itu di sisi lain, Chris dan Thomas masih mencari Rose. Mereka berada di tempat yang sama, namun berbeda. Karena Chris berada di dimensi 1 dan Rose berada di dimensi kedua yang sedang berubah menjadi dimensi ketiga. Chris bisa merasakan kehadiran Rose. Sembari mengikuti Chris, Thomas mengingatkan Chris untuk selalu menerapkan 3M dimanapun. Kemudian, Eta binatang datang lagi. Rose yang lemas pun tiba-tiba ditarik oleh Sybil yang datang menolongnya. Tuh ya kan, mirip kecoa. Gak bisa bangun lagi dia. Mereka pun menutup pintu itu dengan sebuah pipa panjang. Mereka pun terjebak di tempat itu. Sybil pun membuka borgol Rose. Nah, si piramid datang lagi nih. Mana pedangnya gede banget dah, kacau. Lubang yang dia buat malah membuat si kecoa-kecoa jadi pada masuk. Hadeh. Beruntungnya, ketika sudah terpojok, keadaan pun berubah menjadi dimensi kedua lagi. Makhluk-makhluk aneh itu telah hilang. Sybil yang sangat kaget dengan kejadian barusan, Rose langsung mengajaknya untuk pergi ke hotel, karena dia mendapatkan petunjuk selanjutnya yang diambil dari si mulut Colin tadi. Di sisi lain, Chris disuruh menunggu di rumah oleh Inspektur Thomas, tetapi dia malah ingin mencari tahu informasi lanjut mengenai catatan kepolisian kota Silent Hill dengan menelpon pusat arsip daerah Toluca atau Brahms. Namun sayangnya, dia tidak boleh mengetahui berkas tersebut. Kemudian, Rose dan Sybil berhasil sampai ke hotel yang mereka maksud. Mereka mendengar teriakan wanita. Dia sedang melempari dahlia. Dia bernama Anna. Anna bilang kalau Christabella adalah pemimpin umat mereka dan menjaganya dari kegelapan. Mereka berlindung di gereja. Sayangnya, Anna tidak mengetahui Sharon di mana. Rose pun mengambil pisaunya untuk berjaga-jaga. Di dalam hotel itu terdapat sebuah simbol agama yang diyakini masyarakat setempat. Lalu, Sybil menemukan sebuah lukisan yang terdapat di tempat kunci. Dia menemukan di dalam kotak bernomor 111. Mereka pun pergi ke tempat itu. Sementara, Chris yang diam-diam ingin masuk ke tempat arsip Brahms. Dia mencari catatan kepolisian kota Silent Hill. Lalu, dia menemukan catatan Alessa Gillespie yang ditulis oleh Inspektur Thomas. Chris menemukan foto Alessa di dalamnya yang sangat mirip dengan wajah Sharon. Dia pun menelpon panti asuhan Toluca. Kemudian, Rose dan yang lainnya tidak menemukan ruangan 111. Mereka melihat foto pembakaran seorang wanita. Anna bilang kalau agama mereka meyakini pembakaran penyihir dapat menahan kegelapan dan kiamat. Rose pun tersadar yang melihat lukisan sama dengan petunjuk sebelumnya. Dia pun merobek lukisan itu dan menemukan ruangan 111. Ternyata, terdapat bangunan lain semacam pabrik di samping ruangan itu. Rose yang melihat sosok anak kecil lagi, dia berpisah dengan yang lain. Dia mengikutinya hingga menuju ruangan yang besar. Anak itu sedang menangis, dan Rose pun menghampirinya. Anak kecil itu sangat mirip dengan Sharon. Rose mengira dia adalah Alessa. Ketika anak itu bilang kalau dia terbakar, tiba-tiba dia hilang. Sybil pun datang untuk menjemput Rose. Rose bilang ke Sybil baru saja ia bertemu dengan Alessa. Dia yang menyebabkan kecelakaan mereka dan menuntunnya hingga kemari. Namun, Anna bilang kalau mereka tidak menyebut nama anak itu. Simbol agama mereka pun ada di ruangan besar itu. Lalu, burung-burung pun terbang pergi, pertanda dimensi ketiga atau kegelapan akan datang sebentar lagi. Mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Mereka menuju ke gereja. Ternyata, sirene panjang itu berasal dari gereja. Sesuai dengan lukisan yang ia lihat sebelumnya, masyarakat kota itu juga berlarian ke dalam gereja. Kemudian, Dahlia menghadang Sybil dan Rose untuk tidak pergi ke dalam gereja itu. Dia bilang kalau orang-orang di dalam adalah penipu dan dikutuk. Anna pun terus melempari batu setiap dia melihat Dahlia. Dimensi kedua pun berubah menjadi dimensi ketiga. Dahlia pun memberi isyarat untuk memanggil iblis.
Si piramid pun datang mencekik Anna dan menghancurkannya dalam sekejap. Setelah Rose dan Sybil masuk ke dalam gereja, memang benar terdapat orang-orang yang terperangkap di Silent Hill, tetapi kegelapan tidak bisa masuk ke dalamnya. Namun sayangnya orang-orang itu bilang kalau mereka berdua adalah penyihir. Sybil pun menghentikannya dengan cara menembakkan pistol ke atas. Pemimpin orang-orang itu pun yang bernama Christabella datang. Sesuai dengan apa yang dibilang Anna sebelumnya bahwa kaum agamanya masih ada. Christabella pun memimpin umatnya untuk berdoa. Tidak lama kemudian, kegelapan pun hilang. Scene berganti ke panti asuhan Toluca yang mana Chris dan Rose mengadopsi Sharon. Chris menanyakan informasi tentang Dahlia dan Sharon kepada Sister Margaret. Namun, dia tidak dapat memberitahunya mengenai informasi tersebut. Kemudian, Inspektur Thomas pun datang dan menangkap Chris. Thomas memberitahu Chris bahwa ia kenal anak itu saat 30 tahun yang lalu di mana Silent Hill mengalami kebakaran. Lalu, Thomas pun memaksa Chris untuk pulang dan biarkan dia yang mengurus kotanya. Scene berganti, kita melihat sebuah lukisan yang sama seperti di hotel. Sepertinya, penonton sudah bisa curiga bahwa kaum Christabella bukanlah kaum agama yang benar. Rose yang bertanya bagaimana bisa bertemu dengan anaknya lagi, Christabella pun tidak dapat membantunya. Katanya, iblislah yang mengontrol kota ini dan hanya dialah yang dapat membantunya. Rose pun menyetujui hal tersebut. Christabella pun membantunya. Kemudian, kaum Christabella bersiap-siap dengan menggunakan pakaian APD. Sebelum berangkat, Christabella mengambil kalung Rose yang terjatuh. Mereka pun menuju ke rumah sakit Brookhaven. Setelah masuk, Christabella menyuruh Rose untuk menghafalkan peta rumah sakit itu. Tujuannya adalah ruangan B151 yang mana iblis itu tinggal. Christabella memberitahu Rose untuk tidak percaya matanya, melainkan percayalah kepada keyakinannya. Rose pun menghafalkan jalannya yang ke kiri, kanan, kiri. Aduh, pusing. Petugas APD pun membukakan pintu liftnya yang menuju ke lantai dasar dan memberikannya sebuah senter yang akan berguna nantinya. Kemudian, ketika Christabella ingin mengembalikan kalung Rose, dia melihat di dalamnya terdapat foto Sharon yang mirip sama Alessa. Dia bilang kalau Sharon adalah wadah Alessa berikutnya. Oleh karena itu mereka berdua disebut penyihir. Sybil pun menahan anak buah Christabella dan Rose pun berhasil turun ke bawah. Sybil pun dipukuli dan ditangkap. Setelah sampai di bawah, Rose bergegas turun dari lantai 8A sampai ke 3A dan mulai mengingat hafalannya. Ketika dia belok kiri, dia melihat banyak makhluk yang menyerupai seorang suster, namun tidak memiliki wajah. Benar kata orang APD, suster itu tertarik dengan cahaya, tetapi juga tidak boleh berisik, karena suster-suster itu akan meresponnya dengan mengayunkan benda-benda yang tajam yang dipegangnya. Rose memberanikan diri untuk melewati suster-suster itu. Ketika Rose membuka pintu, tiba-tiba ada suara anak kecil yang bercerita mengenai kebenaran di Silent Hill. Dia bercerita tentang kejadian yang terjadi pada Alessa. Alessa dikutuk sebagai penyihir karena tidak mempunyai ayah. Dia dibenci oleh semua orang. Bahkan, Alessa diperkaos oleh OB yang bernama Colin. Masih ingat kan? Ibunya, Dahlia pun tidak dapat membantunya karena dia diyakini oleh kakaknya, Christabella, untuk membiarkan Alessa disucikan dari dosa. Namun, Dahlia telah ditipu. Alessa dibawa ke Grand Hotel. Dia dibakar secara perlahan, namun tungku itu malah terjatuh dan menyebabkan Silent Hill menjadi terbakar. Kemudian, Dahlia menjadi gila dan mencari bantuan. Inspektur Thomas pun membawa Alessa ke rumah sakit Brookhaven. Alessa yang masih hidup, kebencian di dalam dirinya akan Christabella dan kaumnya pun semakin kuat. Rasa kebenciannya yang kuat itu pun menciptakan sisi jahat dirinya yang bernama Dark Alessa. Mereka pun bergabung dan menciptakan dimensi 2 dan dimensi ketiga atau kegelapan untuk membalas orang-orang yang menyakitinya dahulu. Kemudian, kita lihat suasana Alessa yang masih dirawat bersama susternya. Lalu, Dark Alessa pun muncul. Di sini, informasi yang kita terima akan tidak masuk akal.
Jadi, rasa kebencian Alessa yang kuat dapat memanggil semacam iblis yang menamai dirinya Dark Alessa. Sementara, Sharon adalah sisi baiknya atau bisa dibilang anaknya. Asumsi saya sih, waktu diperkaos sama si Colin di umur 9 tahun itu. Lalu, Dark Alessa membawa Sharon ke tempat panti asuhan Toluca dan diambil oleh Sister Margaret, hingga Sharon pun diadopsi oleh Rose dan Chris. Kemudian, Dark Alessa meminta bantuan Rose untuk masuk ke dalam gereja. Rose tidak punya pilihan lain, karena dia harus menyelamatkan Sharon dari Christabella. Dark Alessa pun masuk ke dalam diri Rose. Scene pun diakhiri dengan Suster Alessa yang buta. Di tempat Nathan Drax, ternyata Sharon terbangun di sana. Tiba-tiba Christabella dan pasukan APD-nya hendak menculik Sharon dari Dahlia. Ternyata selama ini Dahlia melindunginya. Di sisi lain, Chris terpaksa harus pulang. Kemudian, Christabella sudah bersiap-siap untuk ritual agamanya yang membakar orang yang dianggapnya penyihir. Sybil pun menjadi korban pertamanya. Sungguh menyedihkan dia harus tewas terbakar. Christabella meyakini kaumnya kembali untuk membakar Sharon. Namun Rose pun datang walaupun terlambat untuk menyelamatkan Sybil. Dia meyakini kaum Christabella untuk tidak percaya kepadanya. Christabella hanya memanfaatkan ketakutan kaumnya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Christabella yang mulai panik, dia menusuk Rose dengan pisaunya. Namun, itu adalah tindakan yang salah. Darah yang menetes dari pisaunya membuat Dark Alessa menjadi keluar dari badan Rose. Kegelapan pun datang. Tiba-tiba Alessa pun muncul bersama kawat-kawat yang membawanya. Christabella pun harus menemui ajalnya bersama para kaumnya. Dark Alessa pun datang. Pembalasan dendam pun terjadi. Hanya Dahlia, Rose, dan Sharon yang dibiarkan selamat. Kemudian, Rose meminta Alessa untuk menutup matanya, namun dia malah membukanya. Dia melihat Dark Alessa. Keadaan pun menjadi sepi kembali. Rose dan Sharon berniat kembali pulang. Namun sepertinya ada yang aneh. Dia masih terjebak di dimensi kedua. Dia mencoba untuk meninggalkan pesan ke Chris. Namun Chris tidak bisa mendengarnya. Rose dan Sharon pun telah sampai di rumah. Namun, mereka berbeda dimensi dengan Chris. Sharon pun bertingkah aneh. Film pun berakhir. Cerita pun berakhir. Film ini memberikan kesan yang menggantung walaupun Alessa telah berhasil membalaskan dendamnya. Namun, sayangnya Rose dan Sharon belum berhasil pulang ke dimensi pertama. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini ialah sifat Rose yang penyayang dan pemberani dalam menyelamatkan Sharon. Jangan terlalu membiarkan diri kita terpuruk dalam rasa kebencian yang terlalu mendalam. Dan hal yang terpenting lagi adalah jangan mudah percaya apalagi ikut-ikutan kaum Christabella. Menurut kalian bagian mana yang sangat menyeramkan dan berkesan? Beritahu saya di kolom komentar. Adegan yang sangat saya suka adalah ketika Rose bertemu dengan makhluk suster tanpa wajah yang jalannya keretek-keretek. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian tidak ingin kelewatan alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film.